قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di area depan gapura pintu masuk makam Nyai Dewi Sekar Dadu, tepatnya di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Siapa dan bagaimana kisah Nyai Dewi Sekar Dadu akan kita saksikan setelah yang satu ini. Cerita mengenai di mana letak makam Nyai Dewi Sekar Dadu yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, masyarakat beberapa daerah di Jawa Timur saling mengklaim kalau makam beliau ada di daerahnya masing-masing. Nyai Dewi Sekar Dadu adalah Ibunda Raden Paku atau yang lebih dikenal Kanjeng Sunan Giri. Dari hasil pernikahannya dengan Syekh Maulana Ishaq, maka lahirlah bayi mungil yang kelak menjadi salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nyai Dewi Sekar Dadu lahir di Blambangan atau yang sekarang Banyuwangi. Haul beliau dilaksanakan setiap tanggal 15 Jumadil Ula. Nyai Dewi Sekar Dadu merupakan putri kesayangan Minak Sembuyu, seorang adipati Blambangan. Suatu ketika, karena sakit yang diderita oleh Nyai Dewi Sekar Dadu yang tak kunjung sembuh, maka sang adipati mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan penyakit sang putri, maka ia akan dijadikan suaminya. Akhirnya, seorang alim ulama bernama Syekh Maulana Ishaq berhasil menyembuhkan sakit yang diderita Nyai Dewi Sekar Dadu. Kehadiran Syekh Maulana Ishaq di daerah Blambangan lama-kelamaan ternyata kurang disukai sang adipati dan para punggawa di sana. Syekh Maulana Ishaq dituduh mempengaruhi masyarakat sekitarnya yang kala itu masih memeluk agama Hindu. Ketidakcocokan di antara keduanya menyebabkan Syekh Maulana Ishaq memilih meninggalkan Blambangan. Amarah yang membabi buta dari Minak Sembuyu berujung pada diusirnya Nyai Dewi Sekar Dadu, dan para punggawa kerajaan Blambangan diperintahkan untuk membuang sang jabang bayi. Bayi dari hasil pernikahan Nyai Dewi Sekar Dadu dan Syekh Maulana Ishaq itu ditempatkan dalam peti yang dipaku rapat dan kemudian dihanyutkan dalam samudra. Nyai Dewi Sekar Dadu tak kuasa menahan rasa sedih. Ia akhirnya memilih untuk mencari sang buah hati meski nyawa taruhannya. Nyai Dewi Sekar Dadu tak berhasil menyelamatkan bayinya. Ia pun ikut hanyut ke dalam ganasnya samudra. Masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Lamongan dan Sidoarjo punya cerita unik seputar meninggalnya Nyai Dewi Sekar Dadu itu. Di kota Lamongan misalnya, masyarakat Desa Gondang sangat meyakini kalau desanya lah yang menjadi tempat makam sebenarnya dari Nyai Dewi Sekar Dadu. Masyarakat di sana menyebut Nyai Dewi Sekar Dadu sebagai Mbok Rondo Gondang, yang artinya ibu janda yang terusir. Alasannya, kala itu Nyai Dewi Sekar Dadu memang meninggalkan Blambangan karena diusir Minak Sembuyu. Selain itu, beliau tak ingin membiarkan bayinya ditenggelamkan ke dalam laut. Masyarakat Sidoarjo juga mengklaim kalau makam Dewi Sekar Dadu ada di desa mereka, tepatnya di Desa Ketingan, Sawuhan Buduran, Sidoarjo. Konon, asal nama Desa Ketingan yang berada di areal pertambakan
dekat laut itu diambil dari nama ikan keting yang berjasa karena membantu menepikan jasad Nyai Dewi Sekardado setelah tenggelam di samudra saat mencari bayinya. Sang bayi yang berada dalam peti yang dipaku rapat diombang-ambingkan oleh ombak samudra hingga akhirnya ditemukan oleh anak buah Nyai Ageng Pinatih di kawasan Laut Gresik. Nyai Ageng Pinatih merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang hingga menyekolahkan ke pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Kelak ia tumbuh menjadi manusia dewasa dengan nama Raden Paku atau Jaka Samudra. Setelah mendapatkan tempaan ilmu dari para wali pendahulunya, beliau bergelar Sunan Giri. Masyarakat Gresik meyakini kalau makam Nyai Dewi Sekardado justru berada di Blambangan, yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi. Sebagai anak yang berbakti kepada ibundanya, Kanjeng Sunan Giri juga melakukan ziarah ke pusara ibundanya Nyai Dewi Sekardado di Banyuwangi. Konon, makam Nyai Dewi Sekardado berada di sebuah bukit. Mengingat jarak kota Gresik dan Banyuwangi yang cukup jauh, maka Kanjeng Sunan Giri bermunajat kepada Allah agar makam ibundanya Nyai Dewi Sekardado beserta bukitnya dipindahkan ke kota di mana beliau mengajarkan Islam pertama kali. Pada suatu hari, tepatnya hari Kamis malam Jumat, setelah khusyuk berdoa, akhirnya permohonan Sunan Giri dikabulkan oleh Allah. Ketika akan memindahkan makam ibundanya, beliau berpesan pada istri dan anak-anaknya supaya tenang dan tidak takut ketika mendengar suara atau suasana yang tidak seperti biasanya. Segera Kanjeng Sunan Giri bermunajat yang bertujuan memindahkan makam ibunda beliau beserta gunungnya ikut dipindahkan dari Blambangan ke Giri Kedaton Gresik. Ketika pemindahan secara gaib itu dilaksanakan, tiba-tiba muncullah suara gemuruh. Istri dan anak-anak beliau sempat ketakutan dengan suara itu, sehingga mengganggu beliau yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mengakibatkan gunung beserta makam ibunda Dewi Sekardado jatuh di sebelah selatan pesantren yang didirikannya. Tempat di mana makam berada kemudian dinamakan Desa Gunung Anyar. Hingga kini masyarakat Gresik meyakini kalau makam Nyai Dewi Sekardado berada di kawasan Desa Gunung Anyar, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Komplek makam beliau tak pernah sepi dari peziarah, terutama pada malam Jumat Legi. Makam Nyai Dewi Sekardado berada dalam sebuah cungkup yang megah. Khusus untuk makam beliau ditutup dengan kain kelambu. Di dalam cungkup itu juga terdapat dua makam lainnya. Pertama atas nama Panembahan Mas Gunung Anyar, dan satunya lagi tak disebutkan namanya. Berdasarkan silsilah, diketahui kalau Panembahan Mas Gunung Anyar merupakan keturunan keempat dari Kanjeng Sunan Giri. Seperti makam para wali atau pejuang Islam lainnya, makam Nyai Dewi Sekardado juga tampak sangat terawat. Di sekitarnya ditumbuhi pepohonan rindang. Suasana tampak teduh sekali. Sebelum memasuki gapura makam, pihak pengelola menyediakan toilet, musola, dan bangunan joglo untuk beristirahat para peziarah. Lalu di mana makam Dewi Sekardado yang sebenarnya? Hanya Allah sajalah yang tahu. Demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran dari kisah yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.